Di sebuah desa yang diselimuti embun pagi dan suara ayam yang berkokok, hiduplah seorang gadis berhati lembut bernama Bawang Putih. Sejak ibunya pergi untuk selamanya, hari-harinya dipenuhi kerja tanpa henti dan kata-kata keras yang ia simpan dalam diam. Namun, di balik lelahnya, tangan dan langkahnya, tersimpan kesabaran yang seperti mata air tenang, jernih, dan tak pernah kering oleh luka. Bawang Putih! Iya, Bu. Kenapa lantai yang masih kotor? Kamu harus membersihkannya lagi. Dan mencuci pakaian, lalu kamu ambil air di sungai. Baik, Bu. Saya akan bersihkan lagi. Maaf kalau tadi kurang istri. Saya akan berusaha lebih rajin lagi. Ibu, aku tidak mau membantu pekerjaan rumah. Aku masih ingin duduk santai. Lagi pula itu pekerjaan Bawang Putih. Iya, sayang. Kamu gak perlu khawatir. Biar Bawang Putih saja yang mengerjakannya. Ibu, jangan begitu. Mereka harusnya sering membantu. Kasihan Bawang Putih udah bekerja dari pagi dan juga beristirahat. Ayah, kamu tidak usah ikut campur urusan rumah tangga. Cantik sekali ya Bawang Putih. Aku selalu melihatnya mengambil air di sumur, lalu menyapu rumah. Dia tidak pernah mengeluh. Kalau aku jadi dia mungkin akan menangis setiap hari. Semoga anak seperti itu akan balas kebaikannya. Sungguh baik hatinya. Di tepi sungai yang mengalir seperti waktu yang tak pernah kembali, Bawang Putih mencuci selendang dengan hati penuh harap. Namun, arus yang deras merenggutnya pergi, membawa serta ketakutan di dada Bawang Putih. Ia berdiri terpaku, lalu berjalan menyusuri aliran air, seakan mengikuti takdir yang belum ia pahami. Aduh, selendang ibu hanyut. Bagaimana aku harus minta kepada ibu? Aku harus mencari sebelum pulang. Aduh, di mana selendang ibu? Dia berjalan sendiri menyusuri sungai. Sepertinya dia kehilangan sesuatu. Langkah lelah itu berhenti di depan gubuk kecil yang sunyi, tempat seorang nenek tua menenun hari-harinya dengan kesederhanaan. Dalam tatapan lembut nenek itu, Bawang Putih menemukan sececer harapan. Kebaikan yang tulus pun dibalas dengan senyum hangat, seperti mentari yang muncul setelah hujan panjang. Nak, kenapa wajahmu sedih sekali? Apa yang terjadi? Saya kehilangan saya nih. Saya tidak sengaja. Saya takut dimarahi. Selendang itu ada di rumahku, tapi sebelum kuberikan, maukah kamu membantu nenek membersihkan halaman rumah? Tentu, dengan senang hati, Nek. Sudah selesai, Nek. Terima kasih, Nak. Kamu anak yang baik dan jujur. Ambillah labu kecil ini sebagai hadiah. Baik, Nek, dengan senang hati. Terima kasih. Sesampainya di rumah, Bawang Putih membuka labu kecil itu. Semua terkejut karena di dalamnya ada emas. Ibu-ibu, lihat ini. Banyak sekali emas. Kenapa dia mendapatkannya? Kita juga harus mendapatkannya. Kamu harus ke rumah nenek itu dan ambil labu yang paling besar. Nak, jangan serakah. Kebahagiaan itu bukan dari harta. Aku tidak heran lagi kalau Bawang Putih mendapatkan hadiah. Karena kebaikannya tulus, bukan karena ingin balasan. Benar, hati yang tulus selalu membawa berkah. Kita semua bisa belajar darinya. Langkah Bawang Merah dipenuhi dengan keinginan yang berat, bukan oleh kebaikan, melainkan oleh iri yang membakar. Ia datang tanpa salam, meminta tanpa membantu, dan alam yang bijak mengajarkan bahwa tangan yang hanya meminta tak akan pernah menerima berkah yang tulus. Nek, aku ingin labu seperti Bawang Putih yang lebih besar.
Nak, maukah kamu membantu nenek dulu? Tidak mau, aku tidak punya banyak waktu. Cepat beri aku labu yang paling besar saja. Ya sudah nak, ini labu untukmu. Saat labu besar dibuka dengan harapan yang serakah, keluarlah ketakutan yang tak diundang. Hati yang tamak tersadar bahwa emas tidak tumbuh dari kesombongan dan kebahagiaan tidak lahir dari iri. Ibu, isinya bukan emas. Iya, ini. Kenapa bisa begini? Karena kalian serakah dan tidak mau berbuat baik. Air mata jatuh seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Kata maaf terucap dengan hati gemetar. Dan bawang putih dengan kelembutan yang tak berubah oleh luka membuka pintu maaf seperti bunga yang tetap mekar walau tertiup badan. Bawang putih, ibu menyesal makan ibu dan menyuruh terlalu makan ibu ya. Aku juga minta maaf yang terlalu iri padamu. Aku makankan dengan tulus. Kita tetap keluarga. Ayo bangsa banyak bunga. Memaafkan memang mudah, tetapi Bawang Putri tetap bisa menerima. Itulah kekuatan hati yang baik, memaafkan tanpa melihat dendam. Sejak hari itu, rumah yang dulu dipenuhi amarah berubah menjadi tempat hangat penuh tawa. Mereka belajar bahwa kebaikan hati adalah cahaya yang tak pernah padam, dan kesabaran adalah jalan menuju damai. Kisah ini berbisik pelan pada siapapun yang mendengarnya, bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan kebahagiaannya. Pakaian dan ambil air sungai. Jadi,